Lo harus gerak, lo harus gerak. Oh temanku, lo harus gerak, lo harus gerak, lo harus gerak. Oh temanku, lo harus gerak. Jika Tuhan mengizinkan, pasti menang. Oke, saya ke Mas Sastro. Mas, ini kita masih membahas terkait dengan TKA, dengan adanya Perpres 20 2018 ini kan rame nih, dan juga hari ini disoroti di Hari Buruh. Kalau kawan-kawan dari KPRI sendiri, apa sih yang sebenarnya harus dilakukan agar kita tuh juga nggak ada kekhawatiran bahwa seandainya rupanya Perpres ini jadi membuka keran tenaga kerja asing masuk Indonesia? Ya, sebenarnya gini. Anda tadi bicara reformasi agraria dan lain sebagainya kan? Iya. Jadi persoalan lapangan kerja itu, ya kan, ya memang harus jadi peluang gitu loh. Bagaimana untuk terjadi kerja layak dan bermartabat. Saya sepakat dengan Bung Semi, ya, kalau bahwa kita bisa bekerja di mana saja. Coba kita hitung pekerja di Indonesia yang di Arab, Hongkong dan Malaysia, kemudian di Taiwan, di Hongkong, di berbagai negara itu banyak sekali gitu loh. Yang jadi masalah adalah gini sebenarnya, PR kita itu soal lapangan kerja, juga penyiapan tenaga kerja. Kita ini kalau ada istilah, misalkan saya nggak suka istilahnya, tapi bisa dikatakan bahwa kita ini tenaga kerja yang keluar tuh unskilled, jadi unskilled labor. Saya nggak suka istilahnya tuh. Padahal enggak, untuk misalkan menjadi pekerja domestik pun gitu kan, harus bisa masak. Bisa masak sambil gendong anaknya misalkan, itu nggak dimiliki. Skill itu nggak dimiliki oleh perempuan di negara lain kayak gitu, misalkan kayak gitu. Nah, terus yang jadi masalah Pak Firdaus soal implementasi memang. Jadi substansinya apa gitu. Ketika dalam implementasi itu bergeser gitu loh. Kan kita sadar loh gitu loh. Ketika ini dikasih ruang gitu, akan terjadi memang gitu loh. Jadi akan terjadi contoh pelanggaran-pelanggaran sebenarnya. Kalau misalkan gini loh, saya belum baca. Ini maksudnya seperti apa? Saya belum baca secara detail soal Perpres itu ya. Secara detail saya belum baca gitu. Tapi kalau ada peluang bahwa ini memperbolehkan tenaga kerja asing ya gitu, ya kan? Itu akan bergeser biasanya di dalam implementasi. Ini penegakan hukumnya gitu, bobrok kita ini. Ya kan? KKN-nya luar biasa masih terjadi kayak gitu. Nah, itu yang kemungkinan akan terjadi, yang dikhawatirkan oleh Bung Rusdi. Seharusnya misalkan dia harus punya skill supaya terjadi transfer knowledge misalkan kayak gitu. Itu nggak terjadi. Ternyata yang masuk adalah tadi bekerja. Visanya adalah visa wisata, tapi di sini bekerja misalkan kayak gitu. Nah, itu melanggaran hukum. Nah, ada nggak penegakan hukumnya soal ini? Nah, Anda lebih menyoroti bagaimana nanti penegakan hukum di akhirnya. Karena dalam kontrak outsourcing ya, atau PKWT misalkan di dalam Undang-Undang 13 itu nggak ada yang sah sebenarnya. Tapi yang terjadi adalah 70% pekerja di sektor formal saat ini adalah outsourcing, gitu loh. Kontrak outsourcing, kontrak atau outsourcing kayak gitu. Yang itu sebenarnya melanggar Undang-Undang 13 sendiri. Tapi apakah itu ada penindakan? Tidak. Nah, inilah persoalan implementasi di lapangan, ya kan? Yang istilahnya PR-nya masih banyak, tiba-tiba ada celah-celah lain itu kenyataan gitu. Karena gini, saya dasarnya adalah ini fakta. Kami melakukan riset di tahun 2004. Setelah 1 tahun Undang-Undang 13 disahkan. Ya kan? Undang-Undang Ketenagakerjaan itu. Hasilnya adalah 70% di Tangerang nih kami. 70% buruhnya itu statusnya masih permanen. Ya kan? Kemudian kita ulang lagi melakukan riset itu di tahun 2006, ya kan, 2005-2006 tuh sudah bergeser. Jadi 70% yang kontrak outsourcing, yang tetap tinggal 30%. Nah, ini kan terus merambat terus. Kita harus cek memang. Dan ini saya pikir butuh kerjasama antara pemerintah dan juga serikat pekerja. Karena banyak serikat pekerja juga yang dia diam saja, teriak-teriaknya anti outsourcing, tapi di tempat kerjanya banyak buruh outsourcing, diam saja. Nah, ini masalah gitu. Jadi hal itu yang saya pikir ini membutuhkan memang, ya kan? Kalau kita memang mau menegakkan hukum di Indonesia,
mulai dari tadi soal Perpres misalkan, butuh memang gerakan kontrol. Saya pikir gerakan kontrol dari serikat, ya kan, itu harus jalan. Oke. Kemudian gerakan kontrol dari apa namanya pengawasan dari pemerintah itu juga harus jalan. Oke. Penegakan hukum juga harus jalan. Oke, nah Mas Kemudian Epe kembalikan tadi itu, kembalikan Permenaker 1635 itu ke semula. Karena gini, khawatiran kami adalah ketika mereka ini tidak bisa bahasa Indonesia, Ya, betul. kan masalah. Bagaimana dia bisa komunikasi dengan rekan kerjanya dalam Transfer satu tim? komunikasi dan nah, teknologinya, kemudian Pak, ya? menghilangkan rasio 1:10 ini menjadi mereka tidak masalah. Sehingga kemudian dalam satu perusahaan karena nggak ada rasio lagi, maka bisa jadi mereka mayoritas. Bisa jadi 50%, 60%, 80%, dan 90%. Nah, itu yang kita khawatirkan. Oke. Jadi sangat sangat banyak sekali. Nah, problem berikut lagi adalah mereka ini kan mendapatkan kemudahan dan fasilitas yang luar biasa, mendapatkan mes dari perusahaan, kemudian dapat makan segala macam, dan kemudian upahnya itu sebagian yang kita impor dapat dari mereka adalah tidak diberikan di tempat kerjanya, tapi diberikan ketika kembali ke negara ini. Kesetaraan upah itu sangat penting. Nah, problemnya adalah, apalagi kita tahu dalam struktur upah minimum, beliau yang tadi pengupahan, masalah perumahan, transportasi, dan juga makanan itu hampir 70% dari struktur upah. Nah, ketika kebijakan tersebut diberlakukan, maka hampir sama sekali nggak ada impact secara ekonomi bagi satu daerah ketika TKA itu datang ke satu daerah tersebut. Nggak ada sama sekali. Karena 70% pengeluaran dia itu, bisa jadi hampir 80% itu nggak ada berdampak. Jadi kemudian hanya memanfaatkan sumber daya alam digali segala macam, kemudian bahkan ini menarik nih, anggota kami semen, Holcim, Indosemen itu anggota kami segala macam, Monasa segala macam. Banyak infrastruktur yang dibangun kerjasama dengan proyek-proyek infrastruktur dari Cina segala macam, karena TKA ini banyak di infrastruktur dan di pertambangan. Tapi kemudian produksi semen nasional ini bermasalah, stagnan. Ya. Keuntungan Indosemen 3 tahun lalu 4,5 triliun. Semennya bukan dari Indonesia sekarang menurut Anda? hanya 2 triliun. Jadi sekali lagi adalah menurut kami adalah tadi Permenaker 1635 yang menjadi problem utamanya itu, dan juga ini harus dibalikin lalu nih. Kewajiban bahasa Indonesia menjadi wajib, rasio 1:10 saya pikir menjadi wajib. Oke. Bukan berarti kita anti, tetap mereka datang ke sini, tapi kemudian mereka harus ngikutin kearifan lokal dong. Oke. Dan tadi sesuai dengan kondisi pasar, hari ini pengangguran meningkat. Oke, baik. Saya ke Segala Pak macam. Semi. Pak Semi, berarti artinya begini, saya meneruskan apa yang disampaikan Pak Rusdi dan juga Mas Astro, penegakan hukum. Penegakan ketika kemudian ada banyak permen, perpres, dan lain sebagainya terkait, ada banyak masalah perburuan, namun ujungnya yang dilihat itu adalah penegakan hukumnya. Kalau Anda melihat penegakannya sekarang seperti apa sih? Salah satu yang paling problem memang di situ ya. Jadi dari dulu yang namanya enforcement khususnya di bidang perburuhan tenaga kerjaan memang selalu bermasalah. Tadi saya sebutkan soal buruh anak di perkebunan ya. Tahun 2002 Kemenaker sendiri melakukan riset 3 di perkebunan karet, tembakau, dan sawit. Dan dia menemukan fakta itu. Sekarang 2018, 16 tahun kemudian masih ada gitu. Nah, penegakannya gimana nih gitu? Kan harusnya ada di pengawas tenaga kerjaan salah satunya. Tapi memang itu selalu titik yang paling lemah. Karena itu menurut saya memang penegakannya tidak bisa lagi mengandalkan sepenuhnya aparatur pemerintah. Lalu ke siapa? Iya, kalau di dalam perburuan kan kita mengenal yang namanya forum tripartit. Nah, ini yang harus diintensifkan gitu, sehingga karena kalau kita mengandalkan pemerintah ya kejadiannya selama ini seperti itu gitu. Ya di atas kertas bisa sangat indah, di prakteknya tuh jauh sekali gitu. Nah, sekarang saya setuju tadi ya bahwa Perpres TKA ini juga perlu menurut saya untuk dikaji secara serius ya, karena di tengah kondisi yang seperti ini memang agak-agak anakronis sebenarnya Perpres ini. Tapi ada pertimbangan lain ini untuk mengundang investasi dan segala macam, dan kalau saya nggak salah ya, atau paling 3 tonnya adalah mengundang investasi dari Cina gitu. Nah, tinggal kita tanya aja pertanyaannya, kita mau terima investasi dari Cina atau enggak, kan sebenarnya arahnya ke situ. Oke, baik. Sama pengawasan tuh Mbak. Jadi pengawasan itu sekarang dinaikkan levelnya. Yang awalnya di tingkat kota kabupaten itu dinaikkan tingkat provinsi. Jadi semakin dikit gitu kalau pengawasan ini. Nah, semakin dinaikkan ini semakin baik atau enggak? Semakin buruk. Semakin buruk. Oke. Makin jauh dengan Terutama di daerah terpencil, itu makin susah. Semakin susah Jadi tingkat mengontrol. provinsi kok gimana dengan wilayah yang sangat luas kayak gitu. Nah, ini menjadi hal yang serius. Akhirnya pelanggaran penegakan hukum itu Dan saya mau masalah. tambahkan sedikit soal pengawasan ya, karena seringkali yang terjadi bukan cuma kapasitas SDM-nya, tapi
institusional desainnya. Ya, jadi petugas pengawas itu juga seringkali dirotasi, ya, dirotasi dari dinas atau suku dinas yang lain yang nggak ngerti soal. Akhirnya nggak ngikutin kasusnya dari awal. Gitu. Saya pernah ketemu yang dirotasi dari dinas pemakaman di satu daerah, ya dari ngurusin kuburan, ngurusin ketenaga kerjaan, perburuhan. Ya jelas saja kemudian ditambah lagi dengan tadi ya persoalan jarak dan seterusnya gitu. Jadi saya kira ini semakin menegaskan bahwa yang namanya pengawasan ketenaga kerjaan tidak lagi bisa mengandalkan hanya pemerintah. Pemerintah tetap harus, tapi perlu dipikirkan mekanisme lain yang bisa lebih efektif. Oke, baik. Terkait Pak Rusdi, kita nanti lanjutkan dialognya sesuai jeda pariwara berikut. Di hari ini, saudara, yang menarik adalah bukan hanya peringatan Hari Buruh tanggal 1 Mei, tapi sore tadi tempatnya Pak Rudi atau KSPI memberikan dukungan kepada Prabowo untuk maju menjadi presiden di 2019. Bagaimana melihat gerakan buruh kemudian bercampur menjadi gerakan untuk mendukung politik? Apakah tanggapan para narasumber saya sama atau mungkin saling berbeda? Tetap bersama kami, saudara, di Saling Silang.